kami akan kembali. Alright. Ini dia coach dari Geekfam Indonesia, Navari, menjadi salah satu tulang punggung dari para pemain dari tim Geekfam. Dan ini dia ujung tombak dari Geekfam ID, Ayam Jago, Wokoko, Doyoksil, Ipin, dan juga Shwan. Yes, Shwan si Alisebal yang akan kembali bermain untuk match hari ini. Dan seperti yang kita tahu juga permainan dari seorang Shwan ini salah satu pemainnya juga patut diwaspadai dengan permainan side lane. Ya benar-benar luar biasa, bisa menjaga lane dengan baik, bahkan bisa ngeharas dan juga bisa membawa. Kita akan langsung melihat. Jeng. Dengan landak berwarna kuning dan juga logo berwarna hitam kuning. Ini dia coach dari tim Onyx Esports, Mars yang bukan Jupiter. Yang bukan Pluto, dan ini adalah ujung tombak dari tim Onyx Esports yang bakal bertanding sebagai line up pada Rashi, Drian, Antimage, Sans, dan Boots SC3 Berdingin. Yes, dan dari kelima foto ini kenapa Sans di sana 716 Yishunshin ya. Yishunshin. Lihat. Ranger Mas sudah membuat kamus. Kok Sans satu sih matinya bukannya dia? Mage tank yang sangat-sangat mengerikan tentunya. Karena kita tahu sendiri sekarang itu kalau misalkan kita ngomongin masalah side laner yang damage, biasanya orang-orang pada menggunakan Esmeralda atau bahkan menggunakan hero-hero dari Onyx Esports ini lebih dominan dengan pola permainan yang banyak sekali killnya. Tapi ternyata mereka tetap kalah lawan tim Geekfam, walaupun bisa dibilang di sini average Lord-nya sangat-sangat jauh. Onyx lebih objektif terhadap Lord by Nimo TV-nya. Lah, siapa lagi dan tidak bukan tentunya Doyoksil dan Sans yang tadi sudah aku sebutkan dengan gold per minute yang cukup berbeda. Ini urutan kedua di Sans, urutan kelima di Doyoksil. Lalu dengan KDA, kita tahu sendiri KDA Sans memang biasanya dia melakukan kill dan Astaga. Haida. Ya Allah. Onyx Esports tolong denger ya. Kita tuh udah semangat banget tau gak sih? Kalian ya player-player Onyx Esports, jangan PHP-in kita dong. Tapi di sini penting juga, bisa dibilang. Penting untuk PHP-in orang. Bukan. Oh. Kenapa di pick Balmon? Ya kan? Ini Balmonnya bakal ditukar. Kayaknya. Iya kah? Iya kah? Bakal ditukar kah? Beneran kah? Kalau aku kira tuh tadinya Balmonnya bakal tetap berada di mid. Jadi tanker, tapi karena dia dapetin point kill banyak kan? Kali tank. Iya ini kayaknya makanya kali tank. Berbahaya banget tuh Bungkonen. Permainan yang luar biasa dari kita lihat ya. Soalnya kadang tuh kalau lagi draft pick. Iya ngebug bener. Jadi nggak pas nge-swap itu nggak langsung sesuai dengan yang ada di layar kaca kalian. Karena layar kaca kalian berbeda dengan layar kaca aku. Ini. Nah ini bener nih. Beneran ketuker bos. Oke. Ini kita bakal lihat Berarti kali. side lane-nya Balmon dan juga Alice. Side mana ya? Balmon dan juga Alice. Harus damage. Dan ini menarik banget. Ini interesting banget sih. Gimana? Interesting. Beda ya orang bule sama orang Indonesia. Iya. Menarik banget. Dan kita bakal menyaksikan apakah Wongkoko mampu berhasil menggunakan dengan meta diginya karena Bung Konet. Bisa dibilang untuk kali ini kita bakal masuk di match yang pertama di week ketiga. Untuk di hari yang ketiga. Akankah Geekfam berhasil menyusul dari Genflix Aroma di posisi ke-6? Ataukah Onyx yang masih bertengger di atas langit dan masih dipadu dengan Cornet dan juga Ranger masa kita berdua adalah Cornet dan Mas. alright. Back to the game, di mana para pemain dari tim Geekfam bakal coba untuk mengganggu pergerakan di area mid, tapi ternyata Rasinya betul bukan sembarang betul yang menggunakan DJ Khalid. Bakal coba untuk menjoget kali DJ Khalid on the floor dengan tornadonya Wongkoko sekarat. Dan Wongkoko tidak terlalu barbar untuk kali ini. Apakah first blood didapatkan? Yes, first blood didapatkan oleh DJ Khalid on the floor. Yes, didapatkan oleh Khalid dari seorang teammate dari Rasi ya? Rasi. Teammate di arah atas. Dan ternyata Digi-nya sudah mulai rotasi. Dan ini harusnya mulai mengganggu dengan retribution-nya. Tapi harus diamankan terlebih dahulu. Dalam hitungan 2, 1, 0. Dan akan didapatkan lagi Wongkoko yang kembali hidup dan diberikan lagi poin kill-nya. Retribution-nya masih ditahan. Oke. 4. Udah berhasil diamankan kali ini, berhasil didapatkan Blue Buffet tanpa ada terganggu, tapi ternyata Wongkoko udah kembali hadir. Dan lihat Wongkoko bakal coba dipasangkan Sans, langsung ada reverse type dan Wongkoko harusnya tumbang lagi, tapi Ayam Jago membakar burungnya kali ini. Jadi burung bakar dari mid lane, sedangkan Sans berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yes, dan kayaknya buffnya lebih diamankan oleh seorang Khalid ya. Khalidnya lebih nge-secure daripada diambil sama Digi-nya. Dan juga ini ya,
Ya aku bilang kalau ngomongin soal meta Digi emang bener-bener ngeganggu rotasi di mid-nya ya. Nah, jadi mid-nya itu butuh nge-cover hyper carry-nya dengan baik. Benar. Tapi ya balik lagi, Kenapa? harus side lane-nya juga kuat memang. Wah, aku tahu banget itu. Ada beberapa pro player dan juga analisator anja. Oke, kita bakal Anjay. lihat dulu. Tapi sebelum itu, di arah bottom lane Analisator guys. bakal dicoba memaksakan dapat 1 poin dari seorang Digi Unstoppable dapatkan oleh seorang Sans, tapi Ipin udah level 4 langsung masuk ke arah rumput, udah makan rumput tapi ternyata double kill dapatkan oleh seorang Sans di arah yang lain dan flicker masih digunakan oleh seorang Ipin. Yes, melanjutkan omongan Quartet tadi, ada beberapa pro player yang mengatakan kayak untuk nge-cover atau nge-counter lebih tepatnya dari meta Digi itu memakai meta lama 1-2-2 dengan ada 2 hypercore di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Walaupun sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh beberapa tim dan bahkan ini kalau ngomongin soal team fight yang terjadi antara Onyx dan juga Geekfam kayaknya emang agak sedikit sulit juga, kewalahan juga nih lama-lamanya. Bener banget, bener banget. Sedangkan itu lihat Riannya seperempat darah terakhir, tapi Rasi masih bertengger di garis depan. Masih menjadi frontliner para pemain dari tim Geekfam. Mereka berhasil mendapatkan 3.300 dari Golden dan Ayam Jago langsung dijogetin oleh seorang Rasi. Lihat DJ Khalid on the floor berhasil mendapatkan poin tambahan lagi Bung Cornet. Yes, masih mencoba untuk farming saja. Sansya masih level 5 sudah mulai kesusul. Dan kayaknya celengannya juga udah mulai pecah tadi dari seorang Sans. Ada ultimate juga dari Diginya, benar-benar digangguin terus-menerus, sudah mati berapa kali? Dari Digi sudah 10 kali, harusnya ini sudah hilang ya untuk tabungannya. Sudah lebih dari 8 death yang diamankan oleh tim Onyx Esports. Rasi mau dapetin blue buff ya kah? Dan kayaknya, entah kenapa ya, aku melihat untuk Khalid nggak terlalu, atau belum ya? Belum efektif, menunjukkan tapi ya, ternyata ada dengan PDS. Emblem Tank. Ada Feder Esra di sana memberikan damage cukup besar dan nanti Bats berhasil mendapatkan Diginya. Burungnya kali ini terkena poin dan burungnya lagi dari sisi tim Onyx Esports harus diketok oleh Mak Kosan Bung Cornet. Wow, ini benar-benar agak sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda dari pemikiran orang banyak. Aku yakin banget dari Geekfam dan juga Onyx Esports. Melihat sekarang Onyx Esports lagi bertengger di atas sekuat itu dan bahkan Geekfam yang aku bilang, ini kalau misalkan Geekfam menang dengan strategi yang mereka punya, ini bakal menjadi season yang sangat luar biasa, sangat menarik banget. Benar-benar Gogia sudah mulai disusul pelan-pelan dan bahkan dari hyper carry dari kedua tim sudah beda 2 level ya. Dari Doyak level 8, dari Sanse masih level 6. Tapi balik lagi, ini semua harus dibawa ke arah jangan terlalu late game karena berbahaya banget untuk seorang Sans ketika dia udah punya item yang sama dengan seorang Doi dan di sisi samping. Sunset tuh. Udah capek banget sih ini. Yes, ganggu banget ya. Parah, ini udah benar-benar menurutku untuk early gamenya udah efektif banget yang dilakukan oleh Geekfam ID dengan meta Digi yang sekarang juga lagi populer dilakukan oleh beberapa tim, bahkan dari Sans yang kita tahu farmingannya yang selalu enak, ini benar-benar keganggu banget. Nanti Mage dapetin buff merahnya, Drian masih mencoba untuk diganggu sama Wong Kokonya. Ini berkali-kali dan akhirnya baru dapet level 7 di menit ke-5, sedangkan Ayam Jago, Doyoksil udah mau level 9, tuh lihat Doyoknya. Doyok level 9, sedangkan itu Doyok juga benar-benar lebih dapetin keunggulan yang banyak. Tapi Doyok, walaupun hanya dapetin 2 poin kill, Doyok farmingannya nggak terhentikan Bung Cornet. Lihat, dari segi network juga tidak berbeda jauh, padahal Wong Koko masih mengganggu lagi. Sans kali ini harus benar-benar kesulitan. Sans menggunakan Retribution, langsung menggunakan Lezing duet di arah mid lane, tapi ternyata Doyok terlalu sakit damage-nya. Apakah Doyok ditumbangkan? But no, Rasi tidak ada satu buah badai pasir terhadap seorang Doyok. Yes, sudah mendapatkan kekuatannya dari seorang Cloud-nya, memanfaatkan power pick dari Cloud yang harus membutuhkan DAS terlebih dahulu dan kayaknya diambil kah? Skill Lizard-nya diambil kayaknya sama Wong Koko. Walaupun dapat poin kill lagi, tapi ini benar-benar, wah ini harus at least minimal kalau misalkan Onyx Esports di menit 10 sampai 15 lah. Kalau misalkan mereka mau nahan lagi dan bisa balikin keadaannya. Dan dari Doyoknya juga harus menjaga konsisten untuk farmingannya. Jangan sampai mati sia-sia. Nyaris saja. Sakit banget damage-nya, sedangkan itu Bung Cornet. Para pemain dari tim Geekfam kali ini sudah dibilang udah mulai bisa ditahan pergerakannya. Lihat, San sudah nggak terlalu seperti di early game di bawah menit 6. Dan para pemain dari tim Onyx mereka tahu mereka udah punya power yang cukup kuat. Doyok terlalu perkasa, langsung ada badai pasir dan Doyok berhasil menggunakan Retribution dengan luar biasa. Hanya berubah menjadi serigala ganteng seperti Ranger Emas.
Dan dia langsung retribution mendapatkan begitu saja untuk turtle-nya tanpa ada yang tumbang. Ini benar-benar bahaya. Bahkan lihat udah mulai kesusul gold-nya. 18.900 hit oke, tidak peduli. Walaupun diginya mati, lihat gold-nya. Enggak nambah banyak. Diginya juga udah nggak berguna dalam artian tidak bisa memberikan gold yang banyak. Tapi Dan bahkan Suns-nya saatnya hampir saja ada dipacul. Kali ini Digi masih hidup bisa kelar selamat. sih. Diginya apakah bakal ada true damage dari seorang Digi Oh, dan cabut dia. Sansnya masih bisa cabut dengan ada mirror image ke arah belakang. Lihat Diginya dikandangin Bosco, nggak boleh pulang. Sedangkan para pemain dari tim Geek Fam benar-benar perkasa di arah Lihat mid juga. game kali Wah, ini. Ini benar-benar definisi terganggu. Benar-benar terganggu banget. Dari tim Onyx Esports sama tim Geek Fam. Ini Diginya benar-benar ngacauin rotasi dari Onyx. Farmingannya. Mau recall juga gak bisa. Dihalangin, di cancel recallnya. Kalau misalkan lagi nge-buff ada retribution. Dan bahkan di arah bottom lane-nya Doyong mendapatkan point kill tambahan lagi, killing spree. Looking for double kill. Mendapatkankah? Enggak, ternyata masih bisa menjadi human form. Dan akhirnya balik ke arah bush dan harus recall terlebih dahulu. Sedangkan itu di arah mid lane lagi-lagi Wokoko mengganggu pergerakan dari Sat. Bung Gordon Udah nggak kali dapet ini duit. godlike didapatkan, tapi Bung Gordon menurut Bung Gordon sebagai hyper carry. Gak dapat duit. Nggak, Player ini- hyper carry gimana ketika menjadi Ini- posisi Suns? Ini benar-benar harus menjaga emosinya sih. Gak boleh terlalu, kalau misalkan udah dilihat diganggu terus-menerus, kalau emosi dia nggak stabil, benar-benar ke-trigger sama Diginya. Ini benar-benar hyper carry-nya gak boleh terlalu mengurusi Digi. Kalau misalkan benar-benar terganggu, ke-trigger sama Diginya, udah susah. Untuk farmingnya susah, rotasinya susah. Lihat yang dilakukan Suns di live di sebelah kanan bawah, teman-teman. Lihat, walaupun legendary, walaupun kill berjuta-juta, kalau misalkan dia tidak mendapatkan gold, tidak bisa rotasi, tetap aja ini akan sia-sia. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Geek Fam kali ini benar-benar harus konsisten. Mereka nggak boleh melakukan satu buah blunder karena bisa dibilang Suns walaupun kalah dari segi level oleh seorang Doyok, tapi Suns benar-benar masih mencoba untuk tryhard banget. Apakah Turtle kali ini bakal Lihat coba di gold-nya. diamankan? Kita bakal lihat dan Turtle diamankan oleh Suns. Tuh, gold dari Rogernya udah 7.000. Sedangkan dari Cloud-nya, ya walaupun masih bisa dibilang ini udah mulai ngimbangin ya dari Suns ya. 6.000, tapi benar-benar diganggu banget. Boots-nya masih bisa balik ke arah belakang. Dan coba untuk dapetin point kill, tapi masih bisa menjadi human form. Lagi-lagi. Alright. Dan absorb Doyok. damage berhasil menyelamatkan seorang Doyok Yes. di arah mid lane sana. Ipin mengganggu sekali dengan Hildanya. Lihat dipacol. Langsung hilang burungnya. Rasi bakal mengganggu pergerakan dari seorang Ipin. Ipin masih bisa survive. Ini benar-benar kata Bung Cornet. Kalau misalnya side-nya kuat, Diginya bakal benar-benar kuat juga. Tapi langsung ada Falling Star ke arah mid lane. Dan Rasi dengan badai pasirnya mencoba berjoget. DJ Khalid on the floor. Gak ada damage tambahan. Malah Butnya Mati sih. terpaksa dan Kelar Rasi sih, kelar. unstoppable. Gas Seorang like. Doyok. Doyok masih mau lebih. Ternyata dari sana langsung ada Legendary. time journey kali ini. Rasi ngedep. What's up? Ini benar-benar, wah ini sih gokil sih. Ini bisa dibilang Wong Koko benar-benar berhasil untuk men-trigger pemain-pemain dari Onyx Esports, terutama dari Suns-nya. Ini benar-benar definisi terganggu banget yang aku bilang dari awal. Suns-nya nggak bisa farming, benar-benar takut banget. Bahkan ya, kalau misalkan kalian sadar wale-waleku yang ada di rumah, ini Suns-nya pun dia terpaksa pakai retri. Karena kalau dia nggak pakai retri, pasti banget di early dia akan lebih susah lagi. Karena retrinya bakal diganggu lagi sama Diginya. Itu yang terjadi juga sama tim EPOS kalau nggak salah. Kiminya pakai retri. Mau nggak mau. Dan kali ini lihat Diginya bakal diganggu, tapi hanya udah. membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka keambil waktunya. Sedangkan Doyok masih bisa farming dengan nyaman, aman, tentram, damai tanpa adanya hambatan di jalan tol. Benar-benar. Dan ini aku nggak tahu juga kalau misalkan ngomongin soal strategi Digi feeder pun dari yang dilakukan Geek Farm sekarang ini benar-benar Wong Kokonya itu fokus terhadap Suns ya. Benar-benar dia matiin pergerakan dari Suns, farmingan dari Suns, dan bahkan dari sini masih mencoba untuk dapatkan point kill. Sudah ada lethal counter, tapi lihat damage Doyoknya sih udah enak banget. Ini tinggal menunggu untuk Rasinya setelah heal harusnya kelar. Harusnya kelar. Rasinya bakal coba dipasang, bakal diamankan shutdown untuk seorang Rasi, tapi Shuan di arah belakang mencoba dikejar. Sat bakal one by lalu ada blending duet karena seorang Winner Doyok, Danger, ada Winner of Danger dan Doyok mencoba one by situation dan one last hit. Diamankan oleh Digi dengan true damage-nya kali ini, Bung Cornet. Bener, terlalu ingin mendapatkan point kill terhadap seorang Doyok yang belum mati, dan bisa bilang ini juga menjadi celengannya untuk Geek Farm ya. Dari Doyoknya yang sudah nge-kill 6 dan menuju ke arah Lord, belum menit 12. Tapi ini pertama kalinya aku lihat Onyx Esports akhirnya
benar-benar di-push habis-habisan, di-press habis-habisan, anti-mage, pengen lethal counter kah? Masih ada retribution harusnya bisa diamankan. Dan ini dia Lordnya, diamankan oleh tim Geek Farm. Bapak Lord yang terhormat diamankan oleh Geek Farm. Kali Geek Farm perkasa sekali, lihat Ayam Jago. Wongkoko masih ada Jersey, gak ada badai pasir kali ini, lihat badai pasirnya dan burungnya lagi-lagi dibakar Bung Gordon. Kali ini sharing torrent yang mengganggu banget pergerakan serangan di arah bottom lane. Dari seorang Doyok berhasil mendapatkan red buff dari seorang Suns dengan retributionnya. Ya sudah di-retreat, sudah diamankan begitu saja. Dan Lordnya walaupun masih berwarna ungu, bukan berwarna ungu janda, mencoba untuk dapatkan dari seorang Rasi, seorang Wokokonya. Nggak mau pulang, dipancing lagi Sansya. Lihat, Sansya berbahaya, sekarat banget, dan bahkan dia tidak bisa kabur. Ada reverse time dari Wokoko dan Sansya. Berkali-kali tertrigger dari early game dan bahkan sudah menit 12. Dan dia melakukan kesalahan kecil yang ini bisa berakibat fatal. Karena di arah bawahnya sudah mulai di-split dan Lord di arah atasnya sudah mulai masuk pelan-pelan juga. Oh my god, ini bencana! Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus sabar menunggu saat untuk kembali ke lane of down. Tapi Lord yang terhormat gak menunggu apapun itu. Dia lebih fokus para pemain dari tim Geek Fam karena turret tier yang kedua dan berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah tidak bisa berbuat banyak Bung Koret. Apa yang harus mereka lakukan? Lihat goldnya sudah mulai jauh, pelan-pelan 41.000 sekarang dari tim Geek Farm, sedangkan dari Onyx masih 33.000. Dan seperti yang aku bilang, ini kuncinya juga balik lagi harus dari kesabaran hyper carry. Onyx Esports tidak boleh tertrigger, tidak boleh terlalu fokus terhadap Digi-nya. Dan balik lagi, Digi itu punya reverse time bro. Dan dari Suns, kamu tidak punya Purify, tidak punya Flicker. Dan kamu tidak akan bisa untuk battle mirror image kalau misalkan ketarik sama reverse time-nya. Ini benar-benar hypercore-nya harus definisi Ranger Mas yang selalu sabar. Jomblo 6 tahun. Jangan disebut juga sabar, ya. Kan? Tapi nggak usah sebut angka sama merek ya. Para pemain dari tim Onyx Esports seperti kata Bung Koret. Tapi di sini juga bukan hanya Suns yang harus sabar, Doyok sih. Doyok terkadang kalau misalnya kita udah punya gold yang cukup tinggi, kita udah punya power yang cukup kuat, terkadang kayak Bung Koret juga. Iya. Tapi justru di sini aku melihat Doyok itu mainnya sabar banget loh. Bahkan aku melihat dari tim bukan sabar lagi sih, lebih ke arah disiplin dari Geek Farm. Lihat, walaupun mereka dapetin Lord yang belum berwarna kuning dan mereka tahu it's okay. Gak dapetin inhibitor turretnya. Lihat, padahal di atas itu bisa dipaksain sebenarnya. Tapi mereka lebih milih untuk retreat dulu. Kita coba reset lagi, kita ulang lagi. Gak boleh terlalu maksain. Karena satu kesalahan kecil aja ini bisa ngebalikin keadaan dengan gampang sebenarnya. Apalagi Doyok ya, itu masih menjadi celengan. Lihat tuh, 601 ini benar-benar menuju ke arah godlike juga. Dari Doyoknya udah fat banget, kalau misalkan dia pecah aja celengannya. Wah udah tuh, dari Onyx Esports ada yang pergi haji, ada yang beli rumah, beli Ferrari. Benar juga, tapi kali ini Wongkoko harus ditumbangin lagi, time jadi dikeluarkan. Para pemain dari tim Geek Fam harus sedikit bersabar. Ini harusnya udah memasuki menit yang ke-14 dan Wongkoko udah mati 25 kali, harusnya Wongkoko udah getter sih. Udah nggak harus sendiri. Udah getter sih, dia udah harus bisa team fight dibandingkan dia harus coba untuk sendiri-sendiri. Itu yang kita tahu kan, kalau misalnya ngomongin soal Digi kayak udah menit segini harusnya udahlah cukup untuk mengganggunya. Tapi kayaknya strategi yang dilakukan dari tim Geek Farm, bahkan dia sekarat banget sampai Ipin agak sedikit. Entah kenapa jarinya keplitekah atau agak sedikit ragu ya. Tapi masalahnya ini dua player yang hilang dong. Dan 20 detik lagi Bapak terhormat muncul. Dan Diginya udah nggak boleh berada di garis depan lagi. Diginya udah harus bantu tim fight kali ini. Karena mereka sudah tidak ada Ipin. Satu-satunya orang yang mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah seorang Parsa itu adalah Ipin. Ipin apapun yang terjadi dimanapun burung derian pergi itu bakal dikejar. Burung derian maksudnya burung Parsa. Ya dipakai oleh seorang derian. Benar, yang lengkap dong. Bahaya kalau nggak detail. Netizen Indonesia ini luar biasa kreatif ya soalnya. Iya benar ya. Oke. Sudah muncul ini Lord berwarna kuning di atas menit 12 pastinya, belum maksimal atributnya, belum di menit 18. Dari teman-teman Onyx udah sadar ada Wongkoko yang membuka visionnya dan mereka kayaknya menunggu untuk Ipinnya datang lagi. Coba untuk dimajuin lagi trilane pushnya. Coba untuk sedikit mencicil saja, sudah jadi ada flicker sampai menit 17 dari seorang Rasinya dan Sansnya. Ini kuncinya sebenarnya kalau dari Cornet cuma satu. Iya. Doyoknya di shutdown,
ini bakal menjadi titik balik untuk Onyx. All out karena Doyok ya. Bener. Karena kita lihat juga bisa dibilang Doyok menggunakan Retribution tapi masih ada time journey. Ingat dan Chuan udah coba colek sedikit demi sedikit. Rashi udah ketahuan posisi di mana Rashi udah nggak punya flicker lagi nih. Rashi bakal bisa di take down kalau Rashi tertangkap. Reverse time telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah mulai melakukan flank mencoba untuk mendapatkan harassment di arah Lord dan semua sudah berkumpul. Ini bahaya, ini bencana. Siapapun yang terdapat wipe out ini bakal menjadi satu tim yang mendapatkan kerugian paling tinggi Bung Cornet. Masih ditahan, giginya mungkin akan ter-shutdown, masih ada satu bar. Agak sedikit sia-sia juga, tidak langsung di-shutdown. Dan ternyata di-reset lagi. Masih tidak mau terlalu mengambil resiko tampaknya. Kedisiplinan yang dilakukan dari tim Geek Farm lebih milih untuk menahan sedikit lagi dan melihat posisi dari teman-teman Onyx Esports. Dan tampaknya mereka mulai memukul mundur lagi, dimajuin lagi untuk minionnya. Dan mencoba untuk Lord lagi, sudah mau menit 18 Wong Koko dengan satu bar tersisa. Tidak boleh mati sia-sia. Tenacious sudah mulai muncul, ada teammate juga, ada lethal counter yang mungkin bisa langsung jalan-jalan ke Banjar Hajar. Dan tampaknya 2 kali di reset. Ini benar-benar definisi disiplin banget. Ini bukan Geek Fam yang kita kenal, tapi ternyata ada Xuan di garis depan sana. Adrian udah mencoba mundur dengan Ferry-nya, langsung ada Falling Star pun ke arah belakang. Xuan udah gak punya ultimate, tapi Wong Koko setengah darah dan dari Doyok lebih memilih untuk mendapatkan Bluebird terlebih dahulu dan Ipin bakal coba untuk mengarah ke arah bottom lane ini. Ini semenjak masuknya Xuan, ini Geek Farm berubah sekali permainannya. Apakah itu ada efeknya Bung Karet? Bahkan menurutku season 6 sih gokil sih. Benar-benar ini season yang bisa dibilang tim-tim yang dari season sebelumnya tidak menunjukkan kemampuannya dengan sangat amat luar biasa, sangat amat baik. Tapi di season ini mereka bisa menunjukkan taringnya kalau kata Ranger Mas. Bener banget. Taring dari segala rongga tubuhnya. Bener banget, dan bukan hanya itu aja, kita lihat Xuan udah mulai leukemia, darah putihnya udah cukup banyak. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka masih coba untuk mendorong minion sedikit demi sedikit di arah top lane. Lihat super minionnya, tapi ini bahaya banget untuk seorang anti-match. Anti-match kalau berhasil ditangkap ini bakal berbahaya banget. Lihat Doyok masih berada di garis depan, dia tahu Rashi bakal komit karena dia, tapi lihat anti-match setengah darah, seperempat darah. Rian belum buka satu buah PDS mereka dasar, mau coba untuk mengcover, tapi masih ada flicker dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Rashi juga sudah mulai muncul flickernya. Ini benar-benar 18 menit 30 masih belum ada menunjukkan Lord yang di shutdown, diamankan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Masih mencoba untuk ditahan lagi, dicakar-cakar kembali lagi, dan bahkan dari Rasinya ada reverse type dan lebih milih untuk farming, dapetin buff merahnya. Dan daerah bawahnya Ipin juga sudah mulai untuk ngapus kita sini, mencoba untuk dihajar, mencoba untuk di-commit, tinggal menunggu retribution siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Menunggu di sana dan Lordnya diamankan oleh seorang Alice. Butya berhasil mendapatkan Lord di atas menit 17, di atas menit 18, dan bahkan kita di sini tersisa 4 lawan 5 dan mereka lebih milih untuk mundur, di reset lagi. Gila, oh my god, Boots, permainan yang luar biasa dari seorang Boots, berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan baik kali ini. Lihat, dari para pemain tim Onyx Esports kali ini berkesempatan untuk mendapatkan push terhadap lane dari 3 arah yang berbeda. Sedangkan itu, Ipinnya bakal coba team fight di arah top lane, seorang diri mencoba mendapatkan seorang Boots, tapi lihat sedotan darahnya, isep, masih isep, dan langsung kabur kali ini dari seorang Boots. Gila, ini yang menyebabkan teman-teman Geek Farm sangat amat ragu ketika dia masuk ke Lord Pit-nya. Bahkan lihat pergerakan Doyoknya, liatin fokus ke arah Doyoknya Walai. Dia benar-benar jaga posisinya dan dia menunggu untuk retry-nya tepat. Dan ternyata lethal counter juga dikomboin sama seorang Bats-nya. Itu berhasil untuk dapetin Lord-nya. Yes, padahal bisa dibilang lethal counter juga bisa dapetin instan, tapi ternyata Boots yang dapetin dengan cukup cepat. Benar-benar, karena udah tebal juga. Ya? Yes, udah benar-benar atribut yang full, darahnya juga penuh, dan di fight sudah mulai dihajar. Begitu saja di arah belakang Riannya sekarat. Wong Kokonya juga masih belum mengeluarkan danger-nya karena masih cooldown, dan mencoba untuk dibersihkan saja. Ditahan lagi, lethal counter, dan Sansya harus hati-hati, tidak boleh terlalu offside. 4 melawan 5, tidak ada Digi, 50 detik loh. Ini udah mulai lama untuk kematian dari seorang Digi. Yes, benar banget. Dan tadinya itu Sans itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Karena dia harus tumbangin Diginya, karena dia tahu ketika Digi tumbang gak ada yang bisa nangkap dia. Benar. Reverse time-nya sudah tidak ada, dan di arah top lane anti-match bakal fokus banget dapetin turret. Onyx Esports membalikan keadaan kali ini. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka di bawah tekanan, di bawah pressure dari para pemain dari tim Geek Fam. Mereka juga masih bisa memikirkan bagaimana cara bermain dengan baik. Lihat Bung Cornet bakal coba dipasangkan di arah top lane. Bloodthorn udah masuk, tapi seri torrent, dan ternyata Doyok masih perkasa di arah belakang. Dan Rasi, satu hit terakhir masih punya immortality. Wah gila sih, Geek Farm ini bukan Geek Farm yang biasa aku lihat dari season sebelumnya.
dan bahkan dari 2 season sebelumnya. Season ini mereka benar-benar menunjukkan perbedaan dari segi gameplay rosternya. Atau mungkin seperti yang kata Ranger Mas bilang, efek hadirnya Xuan dan juga perubahan roster strategi yang mereka lakukan di season ini benar-benar mulai kelihatan ya. Dari mulai minggu lalu sih. Iya, Ini sekarang bahkan dia lawan yang top tier-nya nih, top Top 1, leaderboard-nya. Top lah, iya benar. di langit. Di langit top satunya. Top 1 dibuat kewalahan walaupun Nggak. balik lagi seperti kata Ranger Mas. Aku merinding Walaupun benar-benar di-press habis-habisan, diberi tekanan habis-habisan. Tapi Onyx Esports masih bisa untuk nahan. Sabar banget dan merinding. Mereka emang kan. Tahu nggak gokil kenapa kan? merinding? Apa? Geek Fam Iya. is back. Dia selalu bermain di arah late game. Oh iya! Iya kan? Oh my Oh god. my god, ya. Langsung merinding, Kalau sumpah. kalau game 2 benar-benar late game lagi. Ini Fam is bener-bener back, bro. Geek Fam is back. Aku langsung terdiam pas kamu ngomong kayak gitu, kayak langsung Iya loh. merinding. Oh iya inget. Ingat Ingat gak dulu? buat kalian semua. Zaman-zaman Geek Fam. Yes, masih di tim sebelumnya. Yes. Dengan adanya roster dengan para pemain dari tim Geek Fam ini, mereka terkenal dengan cukup perkasa. Buat kalian yang belum tahu sahabat Mobile Legends, mereka bener-bener adalah para pemain yang bisa dibilang walaupun Spesialis late game lah iya sama, simpelnya. dan mereka ditakuti kalau ketika dia Bener, late di game. late game tuh benar-benar ditakuti dan Pernah diakui kan? Diakui kan? Entah bagaimana caranya mereka bisa ngedefend. Walaupun gak ada inhibitor turretnya udah pecah semua, tapi mereka di area late game tuh kuat, benar-benar kuat. Dan itu hanya Geek Fam doang yang bisa dulu. Dan diakui oleh Yes, para pro diakui. player loh. Itu diakui. Dan kita para pemain dari tim Onyx Esports kali ini juga sedikit kesulitan. Walaupun mereka bisa memberikan keadaan, bisa memberikan nafas. Tapi Ipin bermain bagus banget. Jujur, ini bukan Ipin yang biasa. Mungkin ini Upin yang main, kita kan gak ada yang tahu. Lihat boots-nya, lihat dilewatin. Biasanya Ipin tuh suka ngebuka. Tapi dia tahu ada 2 player kali ini. Sedangkan di arah bottom lane, para pemain dari tim Onyx mereka masih sabar, gak mau terlalu terburu-buru. Udah terlihat kayaknya harusnya Ipin ketahuan Udah ada sih. info, harusnya udah ada shot call yang dilakukan oleh seorang Ipin yang masih menunggu dan memberikan informasi. Ini sudah mulai ada dari Cloud-nya dan dari Cloud-nya juga. Balik lagi dia menahan stack-nya. Tidak mau kehilangan 50% attack speed dan juga movement speed-nya. Dari Art of Thievery. Ini yang aku bilang Sans tadi. bahaya banget. Hati-hati, nggak boleh terlalu dekat sama Digi-nya. Ada reverse time yang bisa dilakukan oleh seorang Digi. Tapi darah Sanse sudah mulai kehilangan 2 bar lebih. Dan lebih milih untuk mundur lagi. Dapetin untuk buff ya. Dapetin darahnya terlebih dahulu. Dan buff-nya juga sudah mulai tebal seperti Cyro Turtle. Darahnya udah mulai banyak dan agak sulit untuk dibunuh di area late game. Oke, ini kalau menurut aku pribadi, Geek Fam tidak boleh melakukan kesalahan satu lagi. Dia nggak boleh ragu-ragu. Either dia commit, fight, atau dapetin Lord sekalian. Ya, dan ini, wah emang sih ya, mental dari tim Onyx aku akuin bener-bener luar Jempol. biasa banget. Dan di bawah tekanan di early game, di late game mereka mencoba untuk ngereset itu semua. Dari kejadian awal-awalnya dan bahkan nanti Image juga melakukan gameplay yang luar biasa. Dia inter ke arah belakang dan oh bahaya, letter counter. Dan satu hit lagi, flicker dan commit. Ini yang aku bilang kunci dari tim Onyx Esports. Dan harus dilakukan segera karena sudah mulai Blazing kehilangan Duel. juga. 1, 2, 3 bahkan 4 dari Wokokonya yang mulai diincer juga. Oh my god, ini benar-benar bencana kalau kata Ranger Mas. Karena mereka sudah mulai kehilangan player-playernya, immortality-nya juga akan mungkin dipecahkan. Dan sebentar lagi mungkin akan wipe out. Wokokonya juga sekarat, immortality pecah. Dan inilah dia, Onyx Esports yang sudah mulai nge-push pelan-pelan. Hanya ada satu gerobak, satu katapult saja di arah tengah. Mencoba untuk langsung ditebenkah, diajarkah, teammate sedikit lagi. Katapultnya bisa ternyata. Tapi langsung udah mulai masuk Wipe dan out. wipe out Gila, didapatkan Onyx. oleh Onyx Esports. Onyx Gila. Esports di bawah tekanan, di bawah pressure, masih mampu membalikkan Recall. keadaan. Ini Oh dia, my God. sang raja langit, Onyx Esports take the game. Nggak Wow. mau turun dari langit dan mereka mengamankan matchnya ini. Di game yang pertama 1-0 poinnya sudah diambil oleh mereka dengan permainan yang luar biasa. Dan dari anti match lu mendapatkan 4 jempol dari Conrad. Gua bener-bener ngeliat gameplay lo gila sih Max. Walaupun bertambah berat badan lo tapi ternyata skill lo juga nambah bro. Gila Alright. sih. Dan bukan hanya itu aja yang bisa dibilang Gila. jujur Sans didikan Profesor KB mentalnya luar biasa. Aturan hyper carry berada di posisi seperti itu harusnya udah jatuh mentalnya.
udah nggak bisa, bukan nggak bisa bermain, tapi udah bingung mau melakukan apa. Bisa ngeregen dengan sangat-sangat tinggi. Dia juga udah punya Queen's Wings dan juga punya Oracle. Well, dia nggak bakal tumbang dengan mudahnya dan ditambah dengan Tough Boots. So, magical damage dari poking damage yang dimiliki sama Digi dan juga Valir, apalagi dengan Esmeralda, walaupun dengan damage dealer kita, Suns, memiliki damage yang tinggi banget tentu dengan Blazing Duet dan itu bisa melakukan instant point terhadap beberapa member dari Geek Farm. Tapi di sini Rich Guy-nya memang dimiliki potensinya oleh Doyok. Terlebih tadi ada satu celengan yang sangat-sangat cerdas, disiplin, dan juga sabar. Itulah mungkin 3 kata yang bisa mendeskripsikan seorang Suns dengan 22 kill, 8 assist, 4 kali tumbang. Dengan item-item yang seharusnya memang dia miliki seperti dari awal. Windtalker sebagai pengganti dari boots-nya sepatunya.